Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pelukis asal Jember gunakan ampas kopi untuk membuat karyanya. Hasil lukisannya banyak dilirik pelanggan hingga luar kota. Bagaimana keunikannya? Simak liputan ya pemirsa. Kalau melukis menggunakan cat air, itu sih sudah biasa ya. Namun gimana jadinya jika melukis menggunakan ampas kopi? Nah, di Jember seorang pelukis justru gunakan ampas kopi untuk membuat lukisan. Adalah Sony Hidayat, warga Jember yang menekuni dunia lukis realis yang menggunakan ampas kopi untuk melukis di atas kanvas. Ide ini muncul justru saat dirinya sedang ngopi dengan teman-temannya. Sony iseng gunakan ampas kopi yang tersisa di gelas untuk membuat lukisan wajah di atas kertas. Dan ternyata hasilnya natural dan bagus. Selain lukisan wajah, ada juga lukisan pemandangan, binatang, buah-buahan sesuai permintaan pelanggan. Kopi ini kan mudah didapat. Kalau cat itu kan masih beli, ya mahal juga. Terus cara melukisnya juga gampang. Cuma kasih air, terus warnanya juga bagus kalau dilukis. Hasil lukisan Sony banyak dilirik dari Jember maupun kota lain. Harga untuk satu lukisan juga bervariatif, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda penyuka makanan pedas, Anda perlu mencoba kuliner di Jombang yang satu ini, yaitu rica-rica mentok. Dagingnya yang empuk dan rasanya yang gurih pedas membuat rica mentok sangat disukai para penggila makanan pedas. Kota santri Jombang ternyata juga kaya akan kulinernya. Salah satu kuliner yang sangat disukai masyarakat di Jombang adalah rica-rica mentok. Sesuai namanya, rica-rica mentok adalah olahan khas rica-rica yang menggunakan bahan utama daging mentok atau itik. Dibandingkan dengan ayam atau unggas lainnya, daging mentok teksturnya lebih lembut dan empuk sehingga akan memberikan sensasi lebih lezat. Kombinasi bumbu rica yang pedas dipadukan dengan daging mentok yang gurih akan memberikan sensasi yang berbeda sehingga dapat membuat penikmatnya selalu ketagihan untuk menyantapnya. Ini rica-rica mentok. Apa istimewanya? Ya, enak ya. Ini kan rica-rica pasti rasanya ada pedasnya juga. Itu yang bikin nagih. Respon pembeli alhamdulillah sih pada suka. Itu cuma kadang-kadang ada yang bilang kurang pedas, ada yang bilang kepedesan, ya wajar namanya lidah banyak ya Mas ya. Cuman banyak yang suka alhamdulillah. Harga rica-rica mentok sangat terjangkau, hanya Rp20.000 per porsinya. Saking larisnya, per hari rica-rica mentok dapat terjual hingga 70 porsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, iNews melaporkan. Aduh, aku jadi lapar nih Nata pagi-pagi gini ya, lihat rica-rica mentok ini dong. Apalagi kalau misalnya cuaca lagi dingin, lagi hujan gitu ya, betul, makan pedes-pedes, tuh enak berkuah banget ya. juga kan, ditambah lagi proteinnya tinggi tentunya, Betul. Lina. Kayaknya kita harus kesana deh Nata habis ini. Pasti dong, tapi jauh banget sih. Jauh ya? Coba, ya semoga cari aja ada cabangnya di sini kan, ya, cara di Jakarta. cabang-cabangnya. Buat pemirsa juga pastinya yang mungkin mau sarapan, ini memang pedas ya. Tapi enak nih, Tapi kalau sarapan kayak kurang tepat, Lina. Mending kalau sarapan itu kayak nasi uduk. Agak siang lah, jam 11-12 lah, boleh lah Makan siang dicoba. cocok, makan sore juga cocok gitu. Oke, pemirsa, ke informasi lainnya. Bandung yang terkenal dengan surganya kuliner, salah satunya adalah hidangan laut atau seafood. Ya, menu yang wajib Anda coba adalah lobster saus kecombrang nih. Perpaduan citra rasa bumbu tradisional dengan daging lobster yang lezatnya menggugah selera. Seperti apa ini liputannya buat Anda? Kota Bandung memiliki beragam aneka kuliner yang tersaji. Salah satunya adalah varian kuliner laut. Seperti hidangan seafood yang satu ini, lobster saus kecombrang. Menu unik ini bisa Anda temui di salah satu resto di kawasan Jalan Dr. Sutanto. Proses pembuatan lobster saus kecombrang terbilang mudah. Pertama-tama, lobster segar dibersihkan terlebih dahulu, kemudian digoreng hingga matang dan berubah warna. Lobster yang sudah matang kemudian kembali dimasak dengan irisan kecombrang, sereh, bawang bombay, daun jeruk,
serta campuran bumbu khas ala resto. Perpaduan bumbu tradisional dengan tekstur daging lobster yang lezat menyuguhkan cita rasa unik dan berbeda. Enak banget sih, rasa kecombrangnya itu kerasa, terus cocok banget dipaduin sama seafood. Biasanya kan di tempat yang lain itu cuma ada saus black pepper, padang, tiram. Ternyata di sini ada saus yang beda dari yang lain. Tidak hanya menu olahan lobster yang bisa Anda nikmati, terdapat juga menu olahan laut lainnya seperti kepiting, berbagai jenis ikan, udang, dan kerang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, kendaraan amfibi raksasa menjadi pusat perhatian di tengah gelaran IMSG Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kendaraan milik TNI AD ini yang bernama Amphibious Ponton M31 ini bisa mengapung di air hingga menjadi jembatan serta dapat menampung berat personil dan kendaraan di atasnya hingga 80 ton. Dan berikut informasinya. Kendaraan Amphibious M3i menjadi salah satu kendaraan yang menuai perhatian pengunjung IIMS 2024. Tak hanya fisiknya saja yang mencolok, kendaraan amfibi tersebut juga punya beragam fitur menarik. Kendaraan raksasa ini mempunyai fungsi sebagai jembatan penyeberangan apabila bagian atapnya dibuka. Kapasitas daya tampung kendaraan ini bisa mengangkut berat sebesar 80 ton. Tak hanya itu, kendaraan ini bisa berfungsi sebagai kapal feri yang mengangkut mobil personil TNI apabila ada kendala seperti danau atau sungai. Untuk buka tutup bagian atapnya menggunakan sistem hidrolik dari dalam yang dioperasikan operator. Kendaraan ini juga memiliki keunikan tersendiri di mana sistemnya bisa memompa atau mengempeskan bannya sendiri, sehingga tekanan bannya bisa disesuaikan dengan medan yang dilalui. Alat M3 Amphibious Ponton yaitu untuk mempermudah mobilisasi pasukan ketika bergerak apabila terdapat rintangan seperti sungai ataupun perairan lainnya. Kita diundang kemari suatu kehormatan juga untuk hadir di IMS ini. Kendaraan ini tak cuma bisa bertugas untuk aktivitas militer, melainkan juga bisa dipakai buat kondisi darurat saat bencana alam seperti menjadi jembatan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Otoritas Ibu Kota Nusantara menyatakan bahwa Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan keuangan setelah pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pihak otoritas menyebut Jakarta akan tetap menjadi magnet yang menarik untuk berkembang dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Otoritas Ibu Kota Nusantara menyatakan bahwa Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan keuangan setelah pemerintah pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menuturkan bahwa pemindahan Ibu Kota ke IKN akan menciptakan hubungan yang saling menguatkan bagi Jakarta dan IKN Nusantara, di mana Jakarta disebut akan menjadi pusat bisnis dan finansial. Kemudian, apa yang terjadi dengan Jakarta? Kalau menurut saya sih Jakarta akan menjadi financial center pasti. Ya, bisnis dan financial sector akan berlangsung di sini. Kita punya economic super hub baru, ya seperti halnya misalnya tadi disebut Kazakhstan. Kami punya MOU dengan Kazakhstan sebagai sister city, ya dengan Astana. Kami punya MOU, insya Allah akan punya MOU dengan Canberra juga, sama-sama karena kita sama-sama special territory, ya. Yang namanya Nusantara, IKN Nusantara itu kan bukan separuh ya. Berfungsi dua, satu sebagai pemerintah daerah khusus, Pemdasus, satu lagi sebagai kementerian dan lembaga. Lebih lanjut, Otorita IKN menyebut Jakarta akan tetap menjadi magnet yang menarik untuk tetap berkembang dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sementara itu, dengan hadirnya IKN Nusantara, maka pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa akan semakin berkembang dan merata.